Assalamualaikum, selamat siang semua. Nah, pada video kali ini kita mau membahas tentang posyandu. Nah, ini sekarang aku sama anak-anak lagi siap untuk pergi ke posyandu yang diadakan setiap bulan di kompleks kita ya. Ini kebetulan Abi bisa antar, jadi kita pergi bareng. Jadi peran posyandu di tengah masyarakat sangat besar. Meski identik dengan bayi dan balita, kegiatan posyandu dan manfaatnya ternyata tidak hanya sebatas itu. Banyak program posyandu yang juga diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan pasangan usia subur. Posyandu atau pos pelayanan terpadu merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan puskesmas yang memberikan pelayanan setiap hari, posyandu hanya melayani setidaknya 1 kali dalam sebulan. Lokasi posyandu umumnya mudah dijangkau masyarakat, mulai dari lingkungan desa atau kelurahan hingga RT dan RW. Berbagai kegiatan posyandu dan manfaatnya. Kegiatan posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan. Berikut ini adalah beberapa kegiatan utama posyandu. 1. Program kesehatan ibu hamil. 1. Program kesehatan anak. Salah satu program utama posyandu adalah menyelenggarakan pemeriksaan bayi dan balita secara rutin. Hal ini penting dilakukan untuk memantau tumbuh kembang anak dan mendeteksi sejak dini bila ada mengalami gangguan tumbuh kembang. Jenis pelayanan yang diselenggarakan posyandu untuk balita mencakup penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan lingkar kepala anak, evaluasi tumbuh kembang serta penyuluhan dan konseling tumbuh kembang. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dicatat di dalam buku KIA atau KMS. Yang kedua, imunisasi. Imunisasi wajib merupakan salah satu program pemerintah yang mengharuskan setiap anak usia di bawah 1 tahun untuk melakukan vaksinasi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan ada 5 jenis imunisasi yang wajib diberikan, yaitu imunisasi hepatitis B, polio, BCG, campak, dan DPT. DPT, HB, dan HIV. Dalam hal ini, posyandu menjadi salah satu pihak yang berhak menyelenggarakan program imunisasi tersebut. Tak hanya anak, ibu hamil pun juga dapat melakukan vaksinasi di posyandu, misalnya vaksinasi tetanus, hepatitis, dan pneumokokus. Selanjutnya, pemantauan status gizi. Melalui kegiatan pemantauan gizi, posyandu berperan penting dalam mencegah risiko stunting pada anak. Pelayanan gizi di posyandu meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan gizi, dan pemberian suplemen. Apabila ditemukan ibu hamil dengan kondisi kurang energi kronis atau balita yang pertumbuhannya tidak sesuai usia, kadar posyandu dapat merujuk pasien ke puskesmas. Program kesehatan selanjutnya yaitu program kesehatan ibu hamil. Pelayanan yang diberikan posyandu kepada ibu hamil mencakup pemeriksaan kehamilan dan pemantauan gizi. Tak hanya pemeriksaan, ibu hamil juga dapat melakukan konsultasi terkait persiapan persalinan dan pemberian ASI. Agar kondisi kehamilan tetap terjaga, ibu hamil juga bisa mendapatkan vaksin TT untuk mencegah penyakit tetanus yang masih umum terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Setelah melahirkan, ibu juga bisa mendapatkan suplemen vitamin A, vitamin B, dan zat besi yang baik dikonsumsi selama masa menyusui, serta pemasangan alat kontrasepsi KB di posyandu. Pelayanan KB di posyandu umumnya diberikan oleh kader dalam bentuk pemberian kondom dan pil KB. Sedangkan suntik KB hanya dapat diberikan oleh tenaga puskesmas apabila tersedia ruangan dan peralatan yang menunjang serta tenaga yang terlatih. Posyandu juga dapat melakukan pemasangan IUD dan implan. Program selanjutnya yaitu pencegahan dan penanggulangan diare. Pencegahan diare dilakukan melalui perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, sedangkan penanganan diare dilakukan melalui pemberian oralit. Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut, petugas kesehatan dapat memberikan suplemen zinc. Sementara itu, kegiatan pengembangan posyandu mencakup bina keluarga balita atau BKB, tanaman obat keluarga atau TOGA, bina keluarga lansia BKL, dan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kegiatan pengembangan tersebut umumnya dilakukan apabila ada 6 utama kegiatan telah dilaksanakan dengan baik. Jadi ya semua ikut kegiatan posyandu karena manfaatnya dapat diperoleh tanpa mengeluarkan biaya, sehingga sangat meringankan beban ekonomi masyarakat. Demikian video kali ini.